Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amel Wigala Kristanti. Jadi di video kali ini kita bakal membahas mengenai I2C Bus and Sensor Integration. Nah, di sini nanti aku bakal ngasih tahu ke kalian sedikit teori mengenai I2C. Lalu karena kemarin aku sudah percobaan menggunakan ESP32 dan juga STM32, di situ nanti saya akan ngasih tahu ke kalian tentang codingannya, tentang VS Code yang ada di VS Code dan juga hasil percobaannya. Jadi langsung aja kita mulai ke bagian teorinya terlebih dahulu. Oke, jadi kita mulai dari pendahuluan dan arsitektur fisiknya. Jadi, sejarah dan filosofi desainnya itu dikembangkan oleh Philips Semiconductor 1982 untuk menghemat ruang PCB. Dan dia hanya menggunakan dua jalur aktif untuk mengontrol interkoneksi multi-device secara efisien. Nah, karakteristik elektrikalnya itu ada SDA atau serial data. Nah, ini tuh jalur data dua arah atau bidirectional. Terus ada juga SCL, yaitu serial clock. Itu tuh jalur detak sinkronisasi master. Dan juga ada open drain output. Ini tuh IC hanya menarik jalur ke low, kondisi idle ditarik ke high menggunakan resistor pull up eksternal. Lanjut, kita akan membahas mengenai perbandingan protokol serial bus. Jadi untuk parameter teknisnya itu tuh jumlah pin fisik di I2C itu tuh dua jalur yaitu SDA SCL dan juga ground. Untuk SPI itu minimal ada 4 jalur, yaitu tuh MOSI, ada MISO, ada SCLK, dan juga CS. Terus untuk UART atau Universal Async RX-TX itu dua jalur, ada TX-RX dan juga ground. Terus untuk topologi jaringannya, untuk I2C itu dia multi-master atau multi-slave. Terus untuk SPI, dia itu multi-slave via chip select atau CS, yaitu yang terpisah. Terus untuk UART, dia itu point-to-point dan hanya dua perangkat. Untuk batas maksimal device-nya, I2C itu hingga 127 device alamat 7 bit. Untuk SPI, itu teoritis tidak terbatas, jadi dibatasi pin CS-nya. Dan UART, maksimal itu satu perangkat target. Untuk kecepatan maksimalnya, I2C itu dia sampai 3,4 Mbps, yaitu high speed mode. Untuk SPI, dia itu sangat tinggi, itu tuh 10 Mbps sampai 80 lebih Mhz. Untuk keyword, dia itu terbatas 1 sampai 5 Mbps. Untuk mode komunikasinya, I2C itu menggunakan half duplex atau bergantian. Untuk SPI dia menggunakan full duplex atau simultan. Dan untuk keyword itu dia juga menggunakan full duplex yaitu simultan. Jadi kesimpulan seleksinya itu kita bisa menggunakan I2C saat ketersediaan pin microcontroller itu sangat terbatas, namun membutuhkan pembacaan sensor dalam jumlah banyak sekaligus. Selanjutnya itu mengenai kondisi sinyal, start, stop, dan transmisinya. Untuk protokol transmisi bit tingkat rendah, yang pertama itu start condition, jadi jalur SDA itu ditarik ke posisi low saat SCL masih ditahan di posisi high, dan menandakan bus itu mulai sibuk. Lalu stop condition, itu tuh jalur SDA dilepas ke posisi high saat SCL berada di posisi high, menandakan kalau pelepasan bus ke kondisi idle. Terus repeated start, itu kondisi start ulang tanpa mengirim sinyal stop terlebih dahulu, dan ini tuh sangat krusial untuk menjaga stabilitas operasi pembacaan register. Selanjutnya itu mengenai frame format dan handshake protokol. Untuk struktur satu frame data lengkap itu 9 pulsa SCL. Jadi setiap blok transmisi itu berukuran 8 bit atau 1 byte dan selalu diikuti oleh bit ke-9 sebagai fase konfirmasi. Ada acknowledge, itu slave yang mengenali alamat atau sukses menerima data wajib
Wah. Ada acknowledge, itu tuh slave yang mengenali alamat atau sukses menerima data wajib menarik jalur SDA ke posisi low pada pulsa data ke-9. Ada not acknowledge, itu SDA tetap berada di posisi high pada pulsa ke-9 akibat pull up. Jadi dia menandakan kalau slave-nya itu sibuk dan tidak siap atau alamat itu tidak ditemukan. Selanjutnya itu mengenai kompensasi hardware dan pull-up formula. Untuk rumus perhitungan resistor pull-up, ini ada rumusnya. Jadi dia itu menentukan nilai impedansi untuk mengkompensasi kapasitansi jalur transmisi agar bentuk gelombangnya itu tidak mengalami cacat atau jitter. Selanjutnya itu ada clock searching mechanics, itu tuh mekanisme pelambatan master oleh slave. Jika hardware slave itu membutuhkan waktu pemrosesan internal tambahan, slave itu akan menahan jalur SCL tetap di posisi low. Dan master itu dipaksa masuk ke kondisi idle wait dan baru melanjutkan transmisi setelah slave melepas pin SCL ke posisi high. Selanjutnya kita konfigurasi hardware menggunakan ESP32 dan STM32. Untuk ESP32 dia tuh flexible matrix. Jadi dia memiliki pin default hardware SDA yang ada di GPIO 21 dan SCL itu ada di GPIO 22. Namun mendukung penuh pemetaan ulang ke GPIO kosong manapun via driver internal. Ada TM32 dia itu fixed hard IP. Jadi pinnya itu terikat secara fisik pada blok controller khusus. Jadi I2C 1, jadi SCL-nya itu ada di PB6. Untuk PB7 itu SDA. Lalu untuk I2C 2, PB10 itu SCL dan PB11 itu SDA. Dan ini tuh wajib diatur pada mode alternatif open drain. Oke, ini penjelasan mengenai teorinya. Jadi langsung aja kita masuk ke codingannya. Oke, kita langsung aja mulai codingannya. Nah, ini yang menggunakan SP. Jadi kita mulai dari include ini dulu, studio dan string H. Ini tuh untuk library standar C untuk fungsi I/O. Terus untuk FreeRTOS ini, itu tuh library dasar untuk mengaktifkan operating system FreeRTOS dan manajemen task. Terus dia juga sebagai library FreeRTOS dan dia juga mengaktifkan fitur queue yang digunakan untuk mengirim data antar task secara aman. Terus ada driver I2C Master H ini, itu tuh driver I2C Master versi terbaru, rekomendasi SPIDF P5. Sorry. Terus untuk driver I2C Master H ini tuh driver I2C Master versi terbaru untuk berkomunikasi dengan komponen I2C. Terus SP-log H ini tuh untuk sistem logging atau pesan debug SP32. Selanjutnya ini untuk yang define ini tuh untuk menentukan pin GPIO 21 ini sebagai I2C SDA. Terus yang GPIO 22 untuk I2C SCL. Terus untuk I2C ini 0, ini tuh untuk I2C portnya. Terus TCS ini yaitu alamat I2C standarnya dengan sensor warna TCS. Terus ini alamat I2C untuk modul backpack pada LCD. Nah, selanjutnya ini ada yang static I2C master bus ini. Dia tuh untuk menyimpan identitas untuk jalur bus utama I2C. Terus yang master dev handle ini tuh mengontrol layar sensor warna TCS. Terus yang ini tuh untuk
mengontrol layar LCD yang menempel pada bus. Terus yang type dev struct ini, yaitu membuat tipe data custom berupa structure untuk membangun data warna red, green, dan blue dalam format 16 bit gitu. Terus untuk static queue handle ini tuh variable handle untuk objek antrean queue FreeRTOS yang nantinya itu dia menjembatani pengiriman struct color data dari tas sensor ke tas display. Selanjutnya itu yang bagian void ini tuh void LCD send CMD, ini tuh fungsi mengirim perintah atau instruksi konfigurasi ke LCD. Terus yang data 0, ini data 0 dan data 1, dia itu mengirim 4 bit tingkat tinggi dan pin N ini dibikin 1 lalu di drop ke 0 untuk memicu eksekusi pulsa latching clock. Terus untuk data 2 dan data 3 itu tuh menggeser byte data ke kiri sebanyak 4 bit untuk mengambil 4 bit tingkat rendah atau mengulangi siklus pulsa EN yang sama. Terus yang A itu si master transmit ini itu mengirim array isi 4 byte tadi langsung ke hardware LCD via driver I2C. Nah, angka yang -1 ini berarti tidak ada batasan waktu tunggu atau timeout. Selanjutnya untuk void LCD, ini tuh untuk mengirim karakter teks yang biasanya akan dicetak di layar LCD. Nah, logikanya itu persis seperti fungsi CMD, tetapi bit terbawa diatur ke 1. Dan RS-nya ini diwakili oleh nilai 0 kali 0D dan 0 kali 09. Dia itu menandakan bahwa data yang masuk adalah baris teks, bukan instruksi sistem. Selanjutnya, untuk yang ini, void LCD send string, dia itu while str ini tuh melakukan perulangan pointer untuk membaca karakter teks satu persatu sampai bertemu karakter 0 lalu mengirimkannya menggunakan fungsi LCD send data. Terus selanjutnya yang void LCD int ini, terus ini tuh proses inisialisasi LCD berurutan berdasarkan datasheet driver dan dia tuh menunggu power up stabil 50 milisecond memaksa masuk ke mode komunikasi 4 bit. Dia mematikan cursor, berkedip, dan membersihkan layar dan memberikan jeda 5 milisecond agar LCD itu selesai menyapu layar bersih. Nah, ini tuh void sensor task. Dia itu task utama membaca data sensor dan lalu yang enable ini dia tuh menyiapkan perintah menyalakan internal oscillator dan power sensor. Untuk enable reg ini, dia itu menyiapkan perintah menyalakan internal oscillator dan power sensor TCS tadi. Terus yang I2C master transmit, ini dia itu mengirim perintah aktivasi tersebut nanti ke sensor. Nah, yang while color data ini, dia while ini sebagai loop, terus UN8 ini tuh menunjuk ke register data awal warna merah. Terus yang UN8 ini dia tuh menunjuk ke register data awal warna merah dan dia itu register data awal untuk spektrum warna. Terus yang raw ini tuh array kosong berkapasitas 6 byte untuk menampung data mentah red, green, dan blue dan masing-masing itu berukuran 2 byte gitu. Selanjutnya yang if ini tuh I2C master transmit receive ini tuh untuk perintah I2C combo sehingga dia menulis ke alamat register. Lalu
langsung membaca balik respon sebanyak 6 byte ke array. Habis itu yang data R raw ini dia menggabungkan byte tinggi dan byte rendah menggunakan byte wise shift dan OR untuk membentuk integer 16 bit utuh nilai warna merah. Ini juga berlaku sama untuk warna hijau dan juga biru. Terus yang QSend ini yaitu memasukkan salinan struct data ke dalam antrean. Parameter 0 berarti eh, jika antrean kebetulan penuh, tas itu tidak akan menunggu melainkan langsung lanjut berjalan. Terus yang free task delay ini dia tuh mengistirahatkan tas selama 500 milidetik sebelum siklus pembacaan berikutnya. Selanjutnya, untuk void display task ini, itu tuh task free RT, itu tuh task free RTOS kedua yang bertugas menangani keluaran data visual. Terus untuk char buffer 32, dia itu menyediakan array karakter atau string berukuran 32 byte sebagai penampung teks sementara sebelum dicetak. Terus ada LCD init, yaitu memanggil fungsi inisialisasi layar LCD sebelum masuk ke loop utama. Selanjutnya untuk while 1 ini, ada xQreceive, yaitu perintah mengambil data dari antrean color queue. Terus dia juga menggunakan port max delay, artinya tuh dia membuat task ini tuh tidur selamanya tanpa memakan CPU jika antrean itu kosong. Terus yang LCD send CMD, ini memindahkan cursor LCD ke barisan pertama kolom pertama. Terus yang ini tuh dia memindahkan cursor LCD ke baris kedua kolom pertama. Terus untuk SNPrintf ini, itu format angka variabel RGB atau red, green, and blue dari struct color menjadi satu baris teks string dalam variabel buffer. Terus untuk printf, itu memformat menampilkan data angka tersebut ke serial monitor PC untuk membutuhkan pemantauan cadangan. Selanjutnya itu di void init ini, yaitu struktur konfigurasi fisik bus I2C mengatur sumber clock, nomor port, nomor pin SDASCL, terus filter penekan noise glitch digital, dan juga mengaktifkan internal pull up resistor pada pin microcontroller. Terus yang I2C master bus, yaitu membuka jalur transmisi bus I2C utama berdasarkan konfigurasi di atas. Dan ASP error check ini yaitu kayak restart ASP32 jika fungsi mengembalikan status error atau alokasi hardware. Terus I2C device config T ini yaitu membuat profil pendataan slave perangkat untuk sensor TCS. Yang I2C master bus at device yaitu mendaftarkan sensor ke dalam bus utama supaya dapat alokasi handle. Terus di sini juga ada sama, yang ini tuh mengulangi langkah pendaftaran yang sama seperti sensor di atas, namun dia mendaftarkan modul slave layar LCD ke dalam jaringan bus yang sama sehingga menghasilkan handle LCD handle. Terus pada bagian void sini, app main void ini dia tuh bertugas sebagai entry point aplikasi saat sistem itu boot up. Terus init I2C bus ini memanggil fungsi pendaftaran hardware I2C yang telah didefinisikan sebelumnya. Terus xq create ini tuh membuat objek queue baru dalam memory heap dan antrean itu dikonfigurasi agar bisa menampung maksimal 10 buah slot data. Terus untuk task create yaitu meluncurkan 2 buah independent task secara bersamaan dan masing-masing itu dialokasikan memory stack sebesar 4096 byte dan diberikan prioritas eksekusi tingkat 5. Keduanya ini nanti saling berbagi data melewati queue yang sinkron. Nah, ini untuk penjelasan programnya, langsung aja kita ke
hasil percobaannya. Nah, ini untuk hasil percobaannya. Di sini saya mengambil kabel warna hijau. Nih, di bagian sininya ini saya arahkan ke bagian sensornya. Nah, di sini hijaunya itu makin nambah. Terus di sini menggunakan USB yang warna biru. Nah, ini karena mungkin pada LCD-nya itu uh, kurang panjang, jadi kayak itu nggak kelihatan yang bluenya. Nah, ini yang red. Di sini itu dia makin nambah. Nih, di sini makin nambah. Lalu ini kita coba gunakan blue lagi. Nah, di sini kelihatan blue-nya itu makin nambah ya angka depannya. Gitu. Nah, di serial monitor itu juga kelihatan, tidak hanya di LCD doang. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton dari awal video sampai akhir sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Dadah.